Selamat malam, saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena seharian kita membuktikan bahwa Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan senantiasa memberikan petunjuk, Tuhan senantiasa memampukan kita untuk melewati suka duka kehidupan kita dengan baik. Karena bersama dengan Tuhan, kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena puluhan tahun bangsa Israel dibuang ke Babel dan hidup di negeri orang, maka membuat mereka merasa tidak berdaya, membuat mereka merasa lelah dan lemah, membuat mereka merasa tidak lagi bisa menanggung beratnya beban hidup yang mereka alami, mereka hadapi dalam kehidupannya saat itu. Saudaraku dikasih Tuhan, di tengah-tengah kelesuan, kelemahan, kelelahan bangsa Israel, Nabi Yesaya menegaskan kepada bangsa Israel, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Menanti-nanti dalam arti Israel tetap diminta untuk percaya akan pertolongan dan kuasa Tuhan. Israel diminta untuk belajar mensyukuri apa yang dialami, yang masih mereka bisa nikmati dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel diminta untuk terus mencari, mendekat kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan atas segala pergumulan yang mereka hadapi. Ketika bangsa Israel menanti-nantikan Tuhan, dalam arti tetap percaya, mencari Tuhan, dan mensyukuri keadaan, maka bangsa Israel akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kekuatan yang baru, kekuatan luar biasa untuk menghadapi, menjalani tantangan dan badai kehidupan mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam ayat tadi ada hal yang menarik. Nabi Yesaya mengumpamakan orang yang dikuatkan Tuhan itu bagaikan seekor Raja Wali. Mengapa saudaraku diumpamakan seekor Raja Wali? Karena Raja Wali merupakan binatang yang lebih kuat menghadapi badai, lebih kuat di dalam badai dibandingkan dengan binatang-binatang lain. Apa yang menyebabkan saudaraku? Yang pertama, ketika beberapa hari telur Raja Wali menetas, artinya ketika anak-anak Raja Wali berusia beberapa hari, maka induk Raja Wali akan mengobrak-abrik sarang yang berada di ketinggian. Di satu sisi, membuat anak Raja Wali itu tidak nyaman dan mereka dalam bahaya. Tetapi sisi lain saudaraku, ketika sarang diobrak-abrik, maka ketika anak-anak Raja Wali itu mau jatuh, mau tidak mau, anak-anak Raja Wali itu akan mengepak-ngepakkan sayapnya, terus mengepak-ngepakkan sayapnya. Dan ketika anak-anak Raja Wali itu semakin lama mengepak-ngepakkan sayapnya, maka sayapnya akan semakin kuat. Dan ia akan bisa terbang di ketinggian. Walaupun tidak cepat, tapi dia bisa terbang di ketinggian. Bisa mengatasi ketinggian dan badai hidup. Kemudian yang kedua saudaraku, Raja Wali adalah binatang yang tadi saya katakan mampu bertahan lebih dibandingkan dengan binatang-binatang lain. Karena ketika badai datang, seekor Raja Wali ini tidak lari menjauh, tetapi dia mempersiapkan diri, menunggu badai itu. Ketika badai datang, maka dia mengepakkan sayapnya, lalu dia mendatangi badai itu, dan dia akan berada di pusat badai itu dengan kepakan sayap yang kuat. Sehingga ketika badai itu berlalu,
Raja Wali tetap mampu terbang dengan baik. Kemudian yang ketiga, saudaraku, burung Raja Wali ini senantiasa punya musuh. Musuhnya gagak, burung gagak. Burung gagak ini mempunyai kebiasaan selalu mematuk leher dari burung Raja Wali. Dipatuk lehernya supaya burung Raja Wali ketakutan, kesakitan, dan mati. Tetapi saudaraku, ketika burung gagak ini mematuk leher Raja Wali itu tidak gubris, dibiarkan saja. Tetapi apa yang dilakukan, saudaraku? Burung gagak itu dibawa terbang tinggi, membuat burung gagak tidak bisa bernapas dan akhirnya dia jatuh dan mati. Saudara dikasih Tuhan, apa artinya semuanya itu? Yang pertama, saudaraku, kadangkala kita bagikan anak-anak Raja Wali itu. Oleh Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengalami berbagai macam pergumulan, berbagai macam permasalahan hidup kita. Tetapi di satu sisi, Tuhan terus melihat kita. Tuhan terus melindungi kita. Tuhan terus memampukan kita. Di sisi lain, saudara, setiap pergumulan, setiap permasalahan yang kita hadapi, agar kita hadapi dengan berani, kita hadapi dengan baik, supaya kita semakin kuat dalam kehidupan kita. Sehingga di saat ada badai kehidupan lebih besar lagi, kita akan mampu menanggungnya. Kemudian yang kedua, saudaraku, kadangkala pula di dalam kehidupan kita masing-masing, ada orang-orang sekitar kita yang tidak mendukung kita. Omongannya nyelekit, perbuatannya merugikan kita. Saudaraku, jadilah Raja Wali tadi. Jangan gubris omongan mereka, jangan gubris apa yang mereka lakukan. Tapi tunjukkan, lawan, tunjukkan mereka dengan prestasi. Ketika kita punya prestasi, maka orang lain akan melihat kita dan dia berhenti untuk menyakiti kita. Kemudian saudaraku, ketika ada badai dalam kehidupan kita, janganlah kita melarikan diri dari badai itu. Tetapi dengan berani, persiapkan diri untuk menghadapi badai itu, untuk menyelesaikan badai itu. Ketika kita dengan berani, optimis, dengan tepat, menyelesaikan badai itu bersama dengan Tuhan, maka kita pun akan dimampukan Tuhan untuk mengalahkan badai dengan baik. Sehingga saudaraku, di saat kita menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan di saat kita mau menjalani, menyelesaikan segala sesuatu bersama dengan Tuhan, maka kita akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Kita akan dimampukan Tuhan untuk mengatasi, menyelesaikan setiap badai kehidupan, pergumulan kehidupan, permasalahan kehidupan kita dengan baik. Amin. Tuhan, malam ini kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu yang sangat nyata dan tepat waktu yang kami rasakan seharian ini ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk pendampingan-Mu dan berkat-berkat-Mu yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Sehingga kami sungguh mengucap syukur. Sampai malam hari ini kami dimampukan Tuhan menyelesaikan segala permasalahan, pergumulan, kesulitan kehidupan kami dengan baik. Kami Engkau jadikan bagi Raja Wali yang terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati anak-anak yang saat ini sedang atau akan menjalani ujian ke sekolah. Mampukan mereka untuk mengerjakan soal dan mendapat nilai baik, sehingga mereka nantinya mendapatkan sekolah atau perguruan tinggi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk rekan-rekan kami yang saat ini mengalami penderitaan, baik karena sakit penyakit, Engkau sembuhkan. Baik karena beban berat, Engkau dampingi, Engkau mampukan mereka menyelesaikan dengan baik. Ataupun yang mengalami penderitaan karena bencana alam ya Tuhan. Kami rindu biarlah Tuhan mendampingi, Tuhan menggerakkan orang-orang sekitar sana, menggerakkan pemerintah sekitar sana untuk menolong saudara kami atau rekan-rekan kami yang mengalami penderitaan karena badai atau karena bencana alam. Terima kasih ya Tuhan Yesus,
Kami serahkan malam hari ini kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudaraku. Selamat beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja